Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu Nadroh Barosi Tepu MSI APT sebagai dosen pengampu mata kuliah farmasi, pengantar farmasi klinis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Nabila Nasra sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 kelas 2E akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai penanganan obat-obat kedaluarsa. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hani Syahra, Alia Dwi Ariska, Izlah Fauziyah, Nabila Nasra Syafitri, SF Zahra Simatupang, dan Siti Hamidah Al-Nabila Lubis. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemateri pertama mengenai materi. Obat mempunyai masa kadaluarsa yang diperoleh berdasarkan hasil uji stabilitas yang disetujui oleh Badan POM yang tertera pada kemasan. Masa kadaluarsa ini menunjukkan periode waktu tertentu di mana keamanan, mutu, dan khasiat obat masih terjamin apabila disimpan sesuai petunjuk penyimpanan. Menyimpan obat yang sudah tidak diperlukan maupun yang kedaluarsa dan rusak di rumah dapat membahayakan kesehatan, seperti obat yang sudah kadaluarsa atau rusak dapat terdegradasi sehingga menjadi tidak manjur atau menimbulkan efek samping yang berbahaya. Tertelan tidak sengaja oleh anak-anak, meningkatkan kemungkinan penggunaan salah dan penyalahgunaan. Pembuangan obat dan sediaan farmasi lain secara tidak tepat juga dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti yang pertama, obat dijual kembali secara ilegal dan disalahgunakan, terutama jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Yang kedua, kerusakan lingkungan, misalnya kontaminasi sumber air, antibiotik, obat kanker, dan disinfektan yang dibuang di saluran pembuangan air limbah dapat membunuh bakteri yang diperlukan dalam pengolahan air limbah. Obat yang dibakar di tempat terbuka seperti bak sampah atau lubang pembuangan sampah di tanah dapat melepaskan zat yang berbahaya. Kerusakan obat dapat disebabkan oleh yang pertama, udara yang lembab, yang kedua, sinar matahari, yang ketiga, suhu, dan yang keempat, goncangan fisik. Tanda-tanda obat kadaluarsa atau rusak. Yang pertama, umum. 1. Telah melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan. 2. Kemasan terkoyak atau rusak, pecah, retak, atau berlubang. 3. Label pada kemasan tidak lengkap, ada yang hilang atau tidak terbaca. 4. Berubah warna, bau, dan rasa. Yang kedua, tablet. 1. Berubah warna, bau, dan rasa. 2. Timbul noda bintik-bintik. 3. Hancur atau menjadi bubuk. 4. Hilang atau terlepas dari kemasan. Yang terakhir, 5. Lembab, lembek, basah, lengket. Yang ketiga, kapsul. 1. Berubah warna, bau, dan rasa. 2. Cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka sehingga isinya keluar. 3. Cangkang kapsul melekat satu sama lain. Dapat juga melekat dengan kemasan. Yang keempat, serbuk atau puyer. 1. Berubah warna, bau, dan rasa. 2. Lembab, lembek, basah, lengket. 3. Timbul noda bintik-bintik. 4. Kemasan terbuka, terkoyak atau sobek. 5. Kemasan lembab. Yang kelima, cairan. 1. Berubah warna, bau, dan rasa. 2. Keruh. 3. Mengental. 4. Mengendap. 5. Memisah. 6. Kemasan rusak atau retak. 7. Segel pada kemasan rusak atau terkoyak. 8. Kemasan lembab atau berembun. Yang keenam, salep, gel, krim. 1. Berubah warna, bau, dan rasa. 2. Mengental. 3. Mengendap. 4. Memisah. 5. Mengeras. 6. Kemasan lengket. 7. Kemasan berlubang. 8. Isi bocor. Yang ketujuh, produk steril atau termasuk injeksi. 1. Injeksi, cairan tidak kembali menjadi suspensi setelah dikocok. 2. Kemasan terkoyak atau sobek. 3. Kemasan bernoda. 4. Kemasan berembun. 5. Ada bagian yang hilang. 6. Ada bagian yang rusak atau bengkok. Yang terakhir, aerosol atau termasuk inhaler atau untuk asma. Yang pertama, isi sudah habis, 2. Wadah rusak, berlubang, penyok. Penanganan dan pemusnahan obat. Yang pertama, umum. Untuk obat-obat tertentu, terdapat petunjuk khusus untuk pembuangannya. Jika menerima obat dengan petunjuk khusus untuk pembuangan, maka harus dibuang sesuai dengan petunjuk tersebut. Yang kedua, pembuangan obat di rumah tangga.
Obat yang dapat dibuang sendiri bersama sampah rumah tangga adalah obat dalam jumlah sedikit yang dipakai sendiri oleh rumah tangga tersebut. Obat-obat berbentuk tablet, pil, puyer, salep, dan krim. Yang pertama, ambil obat dari kemasan aslinya, buat obat menjadi berbentuk tidak utuh atau dihancurkan. Campurkan obat dengan barang yang tidak enak seperti ampas kopi, tanah, atau bahan kotor lain. Dengan begitu, obat menjadi tidak menarik bagi anak-anak, hewan peliharaan, maupun orang-orang yang sengaja mencari obat di bak sampah. Taruh campuran dalam wadah yang bisa ditutup atau plastik yang bisa ditutup kembali, kaleng kosong atau wadah lain untuk menjaga agar obat tidak bocor atau tumpah. Buang wadah ke tempat sampah di rumah masing-masing. Obat berbentuk sirup dan cairan obat luar. Yang pertama, periksa apakah sudah terdapat endapan di botol. Apabila ada endapan atau obat sudah mengental, tambahkan air dan kocok untuk melarutkan endapan. Yang kedua, tuang cairan ke Tiga, tambahkan barang padat yang tidak enak seperti ampas kopi, tanah, atau bahan kotor lain. Selanjutnya, tutup plastik dengan rapat dan buang plastik ke tempat sampah. Cara membuang wadah dan kemasan. Hilangkan seluruh informasi pribadi dari kemasan obat yang atau lindungi tadi, seperti nama dan tanggal lahir pasien. Untuk menghindari penyalahgunaan bekas wadah obat, wadah berupa botol plastik, pot plastik, atau botol kaca atau gelas dibuang dengan cara hilangkan semua label dari wadah obat dan tutup botolnya. Rusak botol, pot plastik, atau botol kaca dengan cara digunting atau dipecah. Buang di tempat sampah. Wadah berupa box, dus, atau tub hendaknya digunting dahulu sebelum dibuang dan pada tempat. Perhatian khusus. 1. Antibiotika. Antibiotika yang dibuang langsung ke dalam saluran pembuangan air atau ditimbun di tanah akan membuat lingkungan terpapar oleh antibiotik, sehingga mencemari air minum dan tanaman yang tumbuh. Jika air minum dan makanan yang terkandung antibiotika dikonsumsi, maka dapat terjadi resistensi antibiotika. Cara membuang obat antibiotika mengikuti cara pembuangan obat di rumah tangga. B. Inhaler atau aerosol. Cara pembuangannya, 1. Jika sudah kosong, dapat dibuang langsung ke tempat sampah. Dan yang kedua, jika belum kosong namun sudah tidak diperlukan, dapat dikembalikan ke rumah sakit atau dokter, puskesmas, ataupun klinik agar bisa dibuang dengan aman. Yang perlu diperhatikan, 1. Pastikan wadah atau botol sudah kosong. Dan yang kedua, jangan dilubangi, digepengkan, atau dibakar karena dapat meledak. C. Obat kanker atau sitotoksik, sitostatik, dan antineoplastik. Obat kanker dapat merusak sel kanker maupun sel sehat, sehingga sangat berbahaya. Jika mendapatkan obat kanker yang diminum di rumah, maka cara pembuangannya adalah 1. Sisa obat, sisa kemasan, serta sarung tangan dan wadah yang bersentuhan dengan obat kanker tersebut dikumpulkan dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua, kembalikan ke rumah sakit tempat mendapatkan obat. D. Benda-benda tajam. Cara pembuangannya, 1. Tempatkan jarum dan benda-benda tajam lain pada wadah khusus pembuangan benda tajam segera setelah digunakan. Bila tidak ada wadah khusus, dapat menggunakan toples plastik. Yang kedua, serahkan wadah tersebut kepada institusi kesehatan terdekat yang dapat menerima limbah kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Hal yang perlu diperhatikan jika tertusuk jarum atau terkena benda tajam lain bekas digunakan orang lain, segera 1. Cuci tangan yang tertusuk dengan air ataupun sabun ataupun antiseptik atau alkohol ataupun pembersih tangan antiseptik. Dan yang kedua, hubungi dokter atau puskesmas, klinik maupun rumah sakit terdekat. Penanganan obat kadaluarsa di industri. Pertama, petugas gudang melakukan penarikan data obat atau bahan obat yang akan kadaluarsa di bawah atau sama dengan 3 bulan melalui sistem petugas gudang memeriksa secara stok fisik gudang. Yang kedua, obat atau bahan obat yang mendekati kadaluarsa. Pertama, ditarik dari gudang dan dicatat dalam kartu stok oleh tugas gudang lalu dipindahkan ke ruang karantina yang terkunci. Kedua, kepala logistik dan apotek tanggung jawab menyampaikan kondisi ini kepada pemasok untuk diproses retur.
Yang ketiga, jika proses retur tidak disetujui dan tidak ada rencana penjualan, maka obat atau bahan obat dipindahkan ke ruang reject atau bad produk yang terkunci oleh petugas gudang. 3. Obat atau bahan obat yang kadaluarsa atau rusak. Pertama, ditarik dari gudang dan dicatat dalam kartu stok oleh petugas gudang, lalu dipindahkan ke ruang reject atau bad produk yang terkunci. Kedua, kepala logistik dan apoteker penanggung jawab menyampaikan kondisi ini kepada pemasok untuk diproses retur. 3. Jika proses retur tidak disetujui, maka jadwalkan untuk dilakukan pemusnahan. Keempat, untuk mencegah potensi terjualnya obat atau bahan obat yang telah disimpan di ruang reject atau bad produk, selain perpindahan secara fisik, dilakukan juga perpindahan dari pencatatan stok good produk ke bad produk. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima